Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke. Ya, kali ini saya mau cerita-cerita tentang brand yang pernah saya tangani ya. Terutama yang dikenal sama teman-teman. Dulu saya menjalankan dua perusahaan sekaligus, yaitu perusahaan advertising agency yang sudah lama dari tahun 89 dan brand agency dari mulai tahun 2004 ya. Jadi tidak samaan ya teman-teman. Jadi walaupun saya berlaku sebagai advertising agency, namun pada hakikatnya saya melakukan brand advertising. Nah, ini bedanya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu bahwa di dalam advertising itu ada bermacam-macam kegiatannya. Karena advertising nggak cuman mengiklankan produknya aja, tapi bisa mengiklankan reputasi produknya atau brandnya, ya. Nah, itu teman-teman harus sadar bahwa kalau saya bilang advertising agency, nggak berarti iklan, memang pasang iklan, tapi nggak berarti iklannya hanya jualan produk ya. Jadi jualan brand juga, tergantung eranya. Nah, banyak yang mengira bahwa sebagai advertising agency saya hanya jualan produk ya. Padahal dari iklan pertama yang saya buat itu kebanyakan adalah iklan brand, bukan mengiklankan produk. Di situ. Mengapa? Dari tahun 78 itu saya sudah melakukan iklan brand, bukan iklan produk. Ya. Oke, saya menyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus ada juga yang tadi bilang apa ya? Request to be in. Maaf, saya nggak melayani request ngobrol-ngobrol ya. Dari Bhinneka Karasa, Pak sehat-sehat Pak, kemarin ikut kelas dikasih solusi, Masya Allah, the real kampus banget. Oh, ya. Oke, emang kalau teorinya banyak yang sudah saya sebarkan ya. Ada dua macam sebetulnya. Yang pertama adalah branding, marketing, selling yang sering dibawakan oleh dari Kasih Solusi. Sementara yang magnet branding itu saya belum terbitkan bukunya. Kalau yang brand, marketing, selling sudah terbitkan bukunya. Jadi itu sebagai bahan untuk teman-teman mau bikin workshop, monggo aja, asal disebutkan aslinya dari siapa. Ya. Saya berterima kasih kalau disebarkan, karena makin banyak orang yang tahu tentang perkembangan marketing zaman sekarang dan perkembangan branding zaman sekarang. Nah, di buku saya membatasi diri hanya sampai ke marketing 4.0 saja, ya. Brandingnya gimana? Sementara itu
sekarang kita memasuki era 4.0 dan 5.0. Ya, seperti kita ketahui bersama, 5.0 itu era di mana melibatkan AI dan robotik. Ya. Nah, AI pun sudah perkembangannya bukan hanya visual, bukan hanya menjawab pertanyaan, bukan cuman berupa teks atau copywriting, tapi juga sudah humanizing. Jadi masing-masing human sudah punya karakternya, termasuk audiobook yang saya terbitkan kemarin itu dibuat oleh AI. Itu humanizing, suara AI bisa meniru suara saya. Silakan kalau mau mendengarkan di Pak Bi Bacain, pakbibaca.in, ya, dengan 10.000 Anda bisa belajar brand. Oke, cukup sampai di situ cerita saya. Saya akan mulai cerita tentang yang saya sampaikan, ya, asal muasal tagline Indomie Seleraku. Ya, oke. Ceritanya adalah pada saat saya mendapat penghargaan sebagai pemenang dari Top of Mind Awareness. Jadi Top of Mind Awareness itu adalah suatu brand yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Biasanya ini didominasi oleh Unilever. Ya, entah Rinso, entah Pepsodent, entah Clear, entah macam-macam. Itu pergantian. Tuh, dari urutan 1 sampai 5 biasanya mereka yang mendominasi. Tapi tahun 93, ya, pada waktu saya membranding iklan Sanaflu, itu pertama kali saya mendapat penghargaan Top of Mind Awareness, mengalahkan produk-produk Unilever. Sampai-sampai para pimpinan Unilever yang kebetulan saya kenal itu bertanya kepada saya, kok bisa? Memang budget lu berapa? Saya bilang, memang iklan itu definisinya adalah any paid form of advertising, of communication. Jadi semua form yang berbayar, itu namanya iklan. Entah isinya public service, entah isinya iklan produk, entah isinya iklan brand, itu tetap termasuk iklan karena paid. Sehingga ukurannya itu adalah uang. Makin besar uangnya yang diguyur, makin cepat terjadinya awareness. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi makanya banyak orang-orang yang beranggapan bahwa nge-branding itu butuh duit. Iya, yang butuh duit itu bukan brandingnya. Yang butuh duit itu iklannya. Nah, ini yang berlaku dari tahun 70-an, ya. Ini sudah berubah dengan adanya sosial media dan segala macam. Oke. Tahun 93 saya dapat penghargaan Top of Mind Awareness. Nah, di situ saya perkenalan dengan manajer dari Indofood, ya. Namanya, bentar, saya lupa. Pak Joni sama Pak Agustinus, ya. Dia kelihatannya dia diperintahkan oleh pimpinannya untuk mencari agensi buat pitching, ya. Dan saya ketemu juga dengan almarhum Pak Cipto Sosrojoyo, itu yang saya bantu membuat teh botol Sosro yang mungkin Anda kenal, ya.
Jadi saya bikin teh botol sosro itu mulai dari konsep produknya. Itu lucu, nanti kawan-kawan saya cerita ya. Itu menarik sekali. Mungkin nanti saya akan bikin podcastnya untuk cerita tentang produk-produk yang pernah saya buat. Tapi kali ini saya cerita tipis-tipis tentang Indonesia laku. Jadi tahun 93 itu terjadi percakapan di mana dia bilang, selamat ya Pak Abi atas top of mind, penghargaan top of mind awareness. Padahal dia ini klien kecil dalam arti kata tampilan di medianya nggak banyak, cuma pabriknya besar di Bandung. Ya. Itu produk Sanaflu. Ya, waktu itu tagline resminya adalah flu boleh flu, tapi kerja jalan terus. Mengapa? Karena Sanaflu tidak mengandung ingredients obat tidur. Jadi flu-nya sembuh, kerjanya jalan terus, nggak usah ngantuk, ya. Kan kebanyakan kita kalau kena flu kan minum obat flu terus tidur. Yang benarnya begitu. Tapi karena ini obat flu tanpa ingredients obat tidur, maka iklannya begitu. Jadi Sanaflu, flu boleh, kerja jalan terus. Itu tagline-nya, yang resminya. Tapi saya bikin Ploybird. Ploybird itu, ploy itu singkatan, artinya apa ya? Ploy itu taktik ya, kalimat taktik yang saya masukkan yaitu kalimat belum tahu dia. Jadi saya pakai Deden waktu itu, adegannya adalah kebakaran. Ini Deden ini pemadam kebakaran, yang sopir pemadam kebakaran ngantuk. Terus dia bilang, kerja jalan terus. Flu boleh, kerja jalan terus. Belum tahu dia, gitu. Tapi pakai logat Madura. Saya coba macam-macam orang Madura, dari tukang sate sampai tukang kain di Mestik. Oh, nggak ada yang cocok ya, sesuai dengan kemauan saya. For your information, tahun 93 itu sudah saya sutradari sendiri filmnya. Karena saya jadi sutradara itu dadakan mulai tahun 78. Ya. Tanpa sekolah DKV belum ada waktu itu. Yang namanya apa itu? Yang di Taman Ismail Marzuki itu belum ada. Jadi saya belajar sendiri sama senior-senior saya. Om Lim, almarhum misalnya, terus sama siapa lagi ya? Mas Panji Koming itu ya Pak namanya, lupa. Sama partnernya, saya panggilnya Mas Kriwil, karena rambutnya keriting. Nah, singkat kata, setelah mengucapkan selamat, Pak Cipto juga, dia minta maaf karena pada waktu dia menentukan agensi untuk teh botolnya dia itu, dia milih Matahari karena saya belum punya agensi. Ya. Itu tahun 74, saya lagi sekolah di Jepang. Nah, tahun 89 saya baru punya agensi sendiri. Persisnya sih 80 saya punya agensi bersama partner. Tahun 89 saya mulai agensi sendiri. Jadi dia minta maaf,
teh botol udah terlanjur dipegang oleh agensi lain. Waktu itu Materai Advertising namanya. Nah, kembali ke persoalan, Pak Agustinus itu bilang, Pak B, kita lagi cari agensi nih, tapi di pitching ya, mau nggak Pak B ikutan pitching untuk Indomie? Kita mau bikin film untuk 50 tahun kemerdekaan Indonesia katanya. Nanti tahun 95 katanya. Kita pitching dulu. Saya bilang boleh aja. Kebetulan agensi saya sudah menangani Mayora ya. Udah ada 11 brand saya tangani. Tapi kecil-kecil, waktu itu masih kecil-kecil. Jadi saya masih muda, agresif, dan butuh billing yang lebih besar. Nah, saya dengar Indomie itu billingnya besar. Jadi, saya putuskan malam itu juga untuk, oke Pak, saya ikut pitching. Gitu ceritanya. Nah, bentar ya. Ini kok mandek ini. Oke. Yang send request, maaf ya, saya nggak terima membicara baru ya. Yang send request sabar dulu ya. Oke, sampai di mana tadi? Oke, singkat kata saya datang ke kantor Indofood. Waktu itu di Aryo Bimo. Saya datang, terus kemudian bersama beberapa agensi. Ada beberapa agensi, terus dia brief. Dia briefnya waktu itu Ibu Eva almarhum yang melakukan brief itu mengatakan kami sudah punya agensi, jelas sekali itu, namanya Prinsip. Kebetulan punya teman saya juga. Kapan ada workshop lagi Pak B? Tanggal 16-17 ada workshop tentang personal branding ya. Bagaimana personal branding itu bisa menjadi shortcut untuk jualan brand. Misalnya Mas Gilang itu personal brandingnya mampu mengangkat MS Glow-nya, J-Water-nya, itu. Dan belum lagi kayak Raffi Ahmad dan segala macam ya. Oke, kembali ke cerita saya. Kali ini kebetulan agensinya ada juga di situ. Prinsip Pak Nur namanya, itu teman kenalan saya. Dia hadir, terus kemudian Bu Eva ngasih brief. Bulan Agustus tahun 95 adalah 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Gitu. Jadi kami berencana mengiklankan Indofood agar supaya menjadi corporate ad, ya. Ingat ya, corporate ad. Lalu semua mencatat dan kita sepakat akan bikin iklan yang grandioso, yang yang besar tentang Indofood. Lalu pitching. Nah, dari semuanya yang membuat iklan itu arahnya ke Indofood. Jadi agensi lain itu bikin iklan untuk Indofood. Kecuali agensi saya. Kita bikin iklan Indomie 50 tahun.
Padahal yang 50 tahun itu Indonesianya, bukan Indominya ya. Jadi saya bikin iklan Indomie 50 tahun. Lalu ditanya, wah kayaknya ada yang salah nih katanya. Waktu pertanyaan ditanya jawab itu, pertanyaan Bu Eva cuma satu. Kenapa Pak Bi bikin iklan Indomie 50 tahun? Padahal briefnya adalah Indofood 50 tahun. Nah, saya jawab seadanya. Bu Eva, bukannya Indofood itu PT Indomie. Karena Bu Eva bilang 85% dari sales datangnya dari Indomie. Yang lain datang dari kecap, sambal, segala macam. Belum besar lah. Waktu itu belum besar. Belum ada ciki, segala macam, belum ada. Jadi, ya pantas lah kalau Indofood saya bilang, Indofood is PT Indomie. Bu Eva nggak bisa ngomong. Betul juga ya. Udah, sampai di situ aja, terus saya keluar. Menunggu keputusan rapat direktur. Nah, sementara manajer yang ngundang saya, Pak Gusion ini, nggak ikut rapat. Karena dia masih ada bosnya yang ikut rapat. Marketing director-nya ikut rapat. Nah, waktu itu saya disamperin sama dia. Wah, Pak Bi salah nih. Diminta bikin iklan Indofood, kenapa bikin iklan Indomie? Ya, saya bilang, ya begitu deh. Itu keyakinan saya. Jadi, bikin iklan Indomie 50 tahun, itu memberikan kesan bahwa Indomie sudah ada di Indonesia 50 tahun. Padahal saya tahu, saya kerja di PT Guru, bikin packagingnya Supermi, waktu zamannya Sanmaru, itu tahun 71. Nah, ini kan 95, jadi nggak mungkin kan 50 tahun. Tapi kesannya seperti Indomie sudah 50 tahun. Berpengalaman, ya. Nah, ngomong, semua dipanggil. Satu persatu. Dan yang dipanggil satu persatu, keluar mukanya masem. Ada yang nunduk, ada yang kesel, ada yang masem gitu. Dan waktu saya dipanggil masuk, saya juga deg-degan. Tahu dong, ini Indomie kan suatu perusahaan besar ya. Jadi kalau kita dipanggil untuk diputuskan nasibnya, ya pasti deg-degan. Nah, begitu masuk, saya dan tim kasih tahu, oke Pak Bi, kali ini kita akan coba hotline sebagai agensi kami. Ya kita jadi bunga gitu. Karena sebetulnya storyboardnya itu nggak baru, ya. Storyboardnya adalah iklan yang lama, cuma dibikin grandioso, dibikin lebih besar. Saya bikin ada 1000 bendera membentuk logo Indonesia 50 tahun di atas gunung. Shotnya pakai helikopter dan budgetnya nggak murah. Zaman itu budgetnya sekitar 2 miliar. Zaman itu. Ya mungkin kalau zaman sekarang berapa ya? Untuk film 90 menit, 90 detik, 2M itu mungkin sekarang sama dengan 20M kali. Itu kan peristiwa tahun berapa? 95.
Nah, terjadilah pembicaraan di situ. Papi, katanya, oh ya, kemenangan saya adalah storyboard tersebut sudah saya bikinin shooting board, ya, dan moving board. Moving boardnya berdasarkan lagu Indomie yang sudah ada, yang diciptakan oleh Mas Kli Rianto. Itu teman saya dari Solo, ya, tetangga saya sih persisnya. Ya sudah pakai setelah lagu juga, gitu. Karena saya katakan tadi bahwa Indomie itu sebelum saya tangani sudah ada agensinya. Jadi waktu itu sudah pakai dari Sabang sampai Merauke gitu lagunya. Itu saya rubah. Liriknya saya rubah. Puji syukur pada Ilahi, ya betul. Jadi Bu Eva itu jatuh cinta sama liriknya jingle. Padahal yang Indomie seleraku saya potong. Karena kalau itu saya masukkan jadi lagu. Begitu saya potong jadilah jingle. Nah, Anda harus tahu ya bedanya lagu dengan jingle apa. Jadi kalau bikin jingle jangan kasih ke tukang lagu. Nanti jadi lagu. Nah, nanti kapan-kapan saya share deh rahasianya bikin jingle itu apa. Gitu. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi saya di Bu Evan nanya, Papi apakah tagline seleraku itu perlu diganti? Karena sampai sekarang salesnya masih segitu-segitu aja. Seperti Anda ketahui, saya baru 1 tahun jadi CEO perusahaan ini, dan salesnya itu kok nggak naik. Saya bilang, ya tagline-nya sih bagus saja Bu. Karena analisa saya, Mas Kli itu bikin lagu. Jadi agensi yang dulu bikin lagu. Nah, sebagai seniman, dia mengikuti perasaan hatinya. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi itu spontanitas keluar dari perasaan dia. Self-expression. Gitu. Nah, salah satu kalimat yang bagus adalah seleraku. Mengapa? Karena Indomie itu resep Indonesia. Karena dia resepnya resep Indonesia, maka dia pasti cocok sama orang Indonesia, sama selera Indonesia. Nah, selera Indonesia itu siapa? Aku, gitu. Bukan mu. Nah, jangan-jangan mu itu malah orang bule, orang Itali, orang Amerika gitu ya. Jadi selera aku jangan diganti Bu. Itu udah bagus. Tapi nggak ini Pak, nggak ngangkat gitu. Tunggu Bu. Nanti tunggu aja kalau sudah bagi jingle, sudah jadi jingle, pasti akan naik. Karena diulang-ulang. Gitu. Oh gitu ya Pak? Ya. Kalau dipotong lagunya menjadi jingle dan diganti liriknya, lama-kelamaan dia akan menjadi jingle yang populer dan akan ngangkat. Karena popularitas di media adalah keberhasilan di penjualan. Oke deh, kita coba katanya. Lalu kita coba. Jadi waktu kita coba itu ya syuting segala macam saya diikuti oleh klien saya. Ya ini oke, storyboard gitu. Itu syutingnya kalau nggak salah 2 hari apa 3 hari ya. Terus kita lari ke Gunung Semeru ya di Tengger. Kita ambil pakai
Waktu itu drone belum ada, dan Semeru nggak bisa pakai drone. Drone kena angin ya. Jadi kita pakai helikopter, itu pun kita sewa dari Auri, karena hanya helikopter itu yang bisa terbang ketinggian tertentu. Nah, sementara syuting lagunya itu kita bikin di, nggak tahu sekarang gunungnya udah nggak ada kali ya, Gunung Gamping yang ada di mana ya, di Jonggol ya kalau salah. Itu seru lagi waktu syuting itu. Jadi waktu saya ditunjukin tempatnya itu bagus sih, cuman sempit sekali. Saya bilang sama bro saya, Noel, tempat ini oke, tapi tolong dipotong ya gunung sebelahnya. Jadi dia sewa bulldozer atau biji nggak tahu deh. Potong supaya muat 1.000 orang itu. Nah, persoalan berikutnya, ini Mas Doni di SS ini ikut ngalamin, karena dia yang muter soundtracknya. Nah, persoalan berikutnya adalah bagaimana kamera helikopter yang dari atas itu nggak melihat lagi loudspeaker, terus kru yang ada di darat, terus mobil-mobil truk yang tadinya, atau bus yang tadinya bawa pasukan ya, 1.000 orang kan, kalau satu bus itu isinya 50, berarti dibutuhkan 20 bus kan. Itu nggak boleh kelihatan, karena kalau dari atas kelihatan. Terus makeup artist, terus wah macam-macam. Itu semuanya clear. Saya nggak mau tahu ada bekas makanan, ada bekas minuman, harus clear. Itu tantangan terberat ya waktu syuting itu. Nah, kebetulan Bu Ewa tanya, Pak Vi, waktu Ikan Sanaflu itu sutradaranya siapa? Saya sendiri, Bu. Oh, yang bikin storyboard siapa? Saya sendiri, Bu. Oh, idenya dari siapa? Saya sendiri, Bu. Dapat ide dari mana? Waktu ngobrol sama klien, Bu. Loh, Bapak jadi AI juga? Iya. Jadi ketika ditanya, Bu Eva baru tahu bahwa dikerjakan dari pertama sampai idenya, sampai storyboardingnya, copywritingnya, sampai liriknya, saya sendiri. Dilakukan oleh satu orang itu menyingkat waktu. Karena bayangkan kalau saya harus pindah orang, terus dia kerjakan, pakai salah, wah makan waktu berapa hari. Terus kemudian briefing storyboard, pakai salah, revisi berapa hari, bisa mingguan itu. Teman-teman ya, ini pengalaman saya ya. Jadi dengan mengerjakan dari mulai ketemu klien, get the feel ya, menyerap problemnya, menyerap objektifnya, sampai kemudian bikin liriknya, storyboardnya, sampai ke copywritingnya, terus shooting boardnya, sampai nungguin malam-malam Bang Elva almarhum bikin meremake ya jingle Indomie, itu saya tungguin sendiri. Jadi vibe itu apa ya, nggak bisa dijelaskan pakai kata-kata ya. Suasananya dapat, sampai editingnya. Nah,
Ini masalah editing ya. Saya tanya Singapura, bisa nggak menggabungkan dua gambar yang bergerak? Nggak bisa. Pasti goyang. Masuk akal. Saya telepon Bangkok. Bisa nggak dua gambar bergerak? Nggak bisa. Tapi kalau gambar bergerak, di bawahnya gambar bergerak, di tengahnya kita kasih gambar yang berhenti, bisa nggak? Bisa. Nah, akhirnya yang bilang bisa itu Bangkok, nah, kita selesaikan di Bangkok gambarnya. Nah, gilanya itu setelah 18 jam kita post production, itu nggak jadi filmnya. Karena menggabungkan gunung yang ada di Tengger dengan gunung yang ada di Jonggol, itu bergerak terus. Saya sudah bilang, gini, orang bule sih, orang Amerika kali. Saya bilang, apa karena saya orang Indonesia, kamu pikir nggak ngerti cara gabungin gambar yang bergerak? Jadi gambar itu 75 frame. Hanya 75 frame. Tapi dia tidak mampu 18 jam. Sampai berikutnya saya call meeting. Semua bule. Terus saya bilang, saya minta diganti editornya. Saya mau yang fresh. Dan mau nurut kata-kata saya. Nah baru deh, bosnya setuju untuk mengulangi lagi. Yang 75 frame itu, yang kalau Anda lihat di film itu ada bagian yang membentuk tulisan 50 tahun di atas gunung. Nah, itu saya kasih tahu, namanya Paul, saya masih ingat tuh. Kamu bikin ini ya, sama ini kamu ambil 75 frame, ya. Terus udah gitu gunungnya ini ya, gunungnya kamu perlambat ya. Gunung yang di mana itu? Jonggol, kamu perlambat ya. Secondnya disamain, karena mengitari Gunung Bromo ya kalau salah, dengan gunung yang ada di Jonggol itu kecepatannya beda. Karena yang di Jonggol itu lebih kecil. Jadi tolong di slow-mo ya. Begitu orangnya mau dengerin saya, orang kecil tuh, itu 3 jam jadi, Pak. Selesai. Wah, itu bosnya sampai cium-cium tangan saya, terima kasih. Karena kalau dia harus extend jamnya, berapa duit dia akan habis. Itu teman-teman ya. Jadi ada bagusnya juga, punya pengalaman syuting, jadi tahu speednya, angle-nya, terus menggabungkan gambar ya. Nah, itu saya kasih tahu gitu tahun 95. Begitu saya balik, saya puter, UEFA langsung nyalamin saya. Dia bilang, you get the next project. Meskipun belum di pitching. Nah, itulah proyek pertama saya dengan Indomie. Ya, mungkin keberuntungan saya juga ya. Dapat kesempatan. Dan keberuntungan kita juga untuk stick atau tidak merubah jingle yang sudah ada dan tidak merubah tagline yang sudah ada. Justru yang membuat seleraku itu menjadi punya makna adalah ketika kita menemukan
strategi di belakangnya. Ya. Bayangin kalau Indomie rasaku, rasa kan cuman di mulut. Kalau selera kan bisa selera baju, selera cewek misalnya, selera warna, selera macam-macam. Nggak cuma makanan, selera musik ya. Jadi di situ partisipasi saya di dalam memperkuat jingle Indomie, seleraku itu. Gitu teman-teman. Nah monggo silakan kalau mau tanya. Mumpung masih ada waktu 12 menit. Sebelum saya akhiri, saya harus makan malam. Untuk sementara, bagi yang request live bersama saya minta untuk ditulis saja ya pertanyaannya. Ada 4 orang yang request. Saya kira nggak cukup untuk saya masukkan semuanya. Oke. Ini nggak ada pertanyaan yang masuk. Mungkin itu udah jelas atau mungkin nggak ngerti juga. Karena mungkin tahun 95 banyak yang belum lahir ya. Oh ya udah gini, mungkin saya cerita aja bahwa Indomie seleraku itu bukan bikinan saya, ya, yang bikin Mas Keli Rianto namanya. Jinglenya juga yang bikin Mas Keli Rianto. Ya waktu itu saya sempat mengusulkan untuk ngasih penghargaan kepada Mas Keli. Oke, ini berapa pertanyaan masuk? Selamat malam Pak Pi. Semoga sehat selalu dan selamat tahun baru. Kapan Pak Pi ada rencana bikin workshop, bisa bikin brand? Kalau nggak akhir Februari, ya awal Maret. Ya itu kita biasanya bikin di Kempinski. Ya, nanti dikabari. Sering-sering aja ngelihat Instagram saya, karena saya sering umumkan di situ. Terus kemudian pertanyaannya bertubi-tubi nih. Jadi saya kepusingan juga nih. Oke, Alfi ANMTD. Pak B sering buat tagline seperti paradok gitu ya Pak. Nah, teman-teman mungkin belum familiar ya dengan kata paradoks. Paradoks itu anti klimaks namanya. Jadi dua hal yang berlawanan itu paradoks. Misalnya besar tapi kecil, ya. Terus tinggi tapi rendah. Seperti tagline saya untuk Ligna, kalau sudah duduk lupa berdiri. Nah, itu paradoks, ya. Terus TV Eropa harga Jepang, itu paradoks, ya. Kemudian multivitamin Enggran, sarapan kedua, itu juga paradoks. Terus apa lagi ya? Hampir semuanya yang saya buat tuh kebanyakan paradoks. Itu salah satu teknik untuk mendapatkan call to action, ya. Oke, ada lagi pertanyaan, sebentar ya.
Pak, saya magang branding ke Indofood, mohon infonya dong Pak. Silakan aja langsung melamar ke Indofood ya. Saya nggak tahu agensi siapa sekarang. Bisa ke Paxton. Rirahai. Dapat ide-ide itu terinspirasi dari mana Pak Abi? Oh, kalau namanya ide storyboard itu, yang khusus 50 tahun itu, saya terinspirasi intronya, itu kebanyakan dari filmnya Indomie sendiri. Ya, dari pabriknya dan segala macam. Kemudian saya tambahin endingnya itu pakai bendera itu. Welian, ini si alumni nih. Kapan workshop brand identity dan brand disruption Pak B? Nah ini ini peminatnya nggak banyak ya. Jadi yang aneh itu sekarang itu zamannya disruption. Tapi peminatnya untuk disruption itu sedikit. Saya melakukan disruption dari tahun 81. Ya. Baru meluncur ke TVC Indomie 50 tahun. Tahun 95. Keren Papi TVC-nya, makasih. Adrian Sinatra. Oh iya. Apakah ada buku-buku atau bahan-bahan yang bisa dibaca begitu, Pak Bi? Saya sih barusan menerbitkan buku ya. Namanya buku bisa bikin brand jilid 1. Ya. Nanti ada beberapa jilid yang akan saya buat. Termasuk No Brand No Business, termasuk magnet branding, termasuk apalagi ya. Termasuk brand story atau brand apa ya, saya lupa. Brand yang saya buat itu akan saya bukukan juga. Bisa dibeli di klik Subiakto, terus klik bio linknya Subiakto, itu ada pilihan. Nah, Anda bisa beli di situ. Terus, baik, terima kasih Pak B. Saya akan tunggu informasi dari sosmed Pak B. Iya, betul. Atau ada komunitas? Ada, komunitas alumni ada. Nah, saya berencana setiap Jumat ya, kalau nggak ada keperluan, saya akan bikin workshop, bukan workshop sih, pembahasan tentang buku yang sudah saya tulis. Jadi syaratnya cuma satu, Anda sudah beli bukunya, dan Anda bisa datang di rumah UKM habis sholat Jumat lah ya, jam 2 sampai jam 5 gitu. Kita bahas tentang buku bisa bikin brand 1, biayanya gratis. Nah, nanti Anda bisa daftar di mana akan saya umumkan. Ya. Jadi teman-teman yang belum bisa ikut workshop full, tapi sudah bisa beli bukunya, udah bisa diskusi sama saya live ya. Jadi kalau ya bisa saya dibantu oleh teman-teman alumni yang
ya istilahnya kaderisasi lah ya. Oke, ini dari Eriana Kurniwati. Papi, kapan-kapan live agak bagian. Papi, biar siswaku wajib lihat masalah tagline dan copywriting. Oke, siap. Agak bagian tuh kira-kira jam berapa ya? Terus makan siang gratis. Pak, apakah branding melalui motion design bisa, Pak? Ya bisa lah. Kalau branding mah pakai apa aja bisa. Pakai senyum aja bisa branding kok. Ya. Orang Anda ompong aja bisa jadi branding kok. Masalahnya, manfaatnya Anda, ompong itu apa? Kalau nggak ada manfaatnya buat pembelinya ya nggak jadi. Adik, papi kalau memulai jualan harus itu udah apa yang benar? Oh, saya nggak percaya riset, dan saya ternyata nggak, karena saya pernah ngalamin pada waktu saya bikin tagline kopiku ganti ngopi, terus marketing manajernya minta di riset sama Pak Yogi. Waktu di riset hasilnya no, bukan riset sih, fokus group discussion, tapi hasilnya no. Nah, kalau saya ngikutin riset, Anda nggak akan pernah kenal kopiku, dan kopiku nggak akan pernah mendunia. Nanti kapan-kapan saya sehat selalu, Abi. Saya ikut workshop kemarin di Semarang. Alhamdulillah bermanfaat, mantap. Cara dapat proyek bikin branding, tagline atau jingle gitu gimana, Abi? Nggak pernah lihat lowongannya, jarang juga ada sayembara. Sepertinya harus punya personal branding dulu. Boleh, nanti tanggal 16-17 Januari saya bikin workshop personal branding. Karena personal branding adalah shortcut untuk bisnis kita ya. Apakah brand personal, produk, politik dengan produk ada perbedaan, Papi? Enggak, sama. Sama, cuman politik itu harus punya kompetensi ya. Produk juga harus punya kompetensi yang dikenalkan pada masyarakat. Nah, kalau di produk itu satu tingkat aja, kalau di politik 2 tingkat. Ya, misalnya Krisdayanti dikenal sebagai penyanyi. Oke. Terus dia populer. Terus kita pilih Krisdayanti karena popularitasnya. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau saya pilih Krisdayanti sebagai penyanyi, apa manfaat yang dia bisa lakukan untuk dapilnya? Itu. Kapan buku BBB jilid 2? Emang udah beli jilid 1? Lagi saya tulis sih. Tapi saya stop dulu karena ada beberapa kegiatan. Assalamualaikum, Papi. Izin bertanya, Papi, pembuatan iklan produk Mayora dimulai dari tahun berapa? Tahun produk Mayora pertama apa yang dibuat iklan oleh Papi? Mayora itu tahun 85
85 ya, 86 gitu. 85 kalau salah. 85 itu saya mulai dengan biskuit Roma. Biskuit Roma sudah tradisi, itu tagline dari saya. Sampai sekarang nggak dirubah. Ya. Itu iklan pertama. Terus iklan kedua saya Kopiko kalau nggak salah. Iklan ketiga saya Coki-Coki. Panjang dan lama. Ibu-ibu suka rupanya. Terus ada wafer Roma, ada Torabika, terus ada apa lagi ya? Lupa ya, udah lama sih. Ya. Gitu. Ya, hampir semuanya saya bikin filmnya. Supaya lebih ini ya, lebih akrab, sering ketemu, jangan segan-segan tanya, jangan segan-segan komen, supaya kita makin akrab. Oke, baiklah, terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya, kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.